Pak, Iya, tapi Pak. masih bisa bergabung di Zoom ini. Kita akan melanjutkan kembali, ya Pak. Semoga listriknya segera menyala lagi ya Pak ya. Zoom-nya lancar begitu. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang penyusunan bahan ajar dan praktika. Hari kemarin kita sudah membahas terkait dengan format dan juga urgensi menulis bahan ajar dan praktika. Hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu anatomi dan struktur bahan ajar dan praktika. Kalau misalnya waktu masih cukup, saya nanti akan masuk ke masalah plagiarisme ya. Tapi kalau misalnya masih ternyata waktu tidak cukup, mungkin kita tunda besok untuk citasi, daftar pustaka, dan anti plagiarisme. Ya, Pak. Baik, kemarin sudah saya share untuk pendampingan via Google Classroom. Ini kodenya ZYWRYRW ya, untuk Bapak sekalian yang mau bergabung untuk pendampingan nanti dalam penulisan bahan ajar bisa berkomunikasi langsung. Sekaligus juga untuk sarana saya share materi ya Pak. Untuk materi hari ini juga sudah saya share di Google Classroom untuk materi tanggal 3 November. Ya. Baik, kita masuk ke materi kita tentang anatomi, bahan ajar, dan praktika. Nah, saya ingin mengulas kembali terkait dengan reputasi produk penelitian atau output penelitian ya. Jadi output penelitian itu sangat banyak ya. Jadi kalau buku ajar ataupun bahan ajar gitu ya, itu salah satu dari produk atau output penelitian. Selain buku ajar, ada monograf atau buku referensi, ada juga artikel publikasi, baik itu jurnal nasional maupun internasional, baik itu proceeding terindeks, ya, ataupun yang tidak terindeks, begitu ya. Ada hak kekayaan intelektual, ya. Tadi saya di Institut Seni Budaya Indonesia di Aceh, tadi saya pagi ini menyampaikan materi tentang HKI ini. Kemudian ada juga model, desain, dan prototipe. Ini terkait dengan output atau produk dari penelitian. Ya, kalau di sini terlihat ya buku ajar, ada ISBN, nanti bisa ada hak cipta. Begitu. Baik, saya ingin mengulas kembali terkait selain buku ajar, ini juga diakui begitu ya dalam penilaian pedoman angka kredit 2019, selain buku ajar, ya, yang termasuk kategori mengembangkan bahan pengajaran atau bahan kuliah yang punya nilai kebaharuan, ya, setiap produk ini dinilai untuk buku ajar ini satu buku per tahun 20, ini masuk poin A ya, poin pengajaran Bapak sekalian. Kemudian untuk diktat yang kemarin sudah kita bahas ya, sekilas begitu ya, modul, petunjuk praktikum, nah ini istilah yang mungkin sering dipakainya praktikum ya, kita pakai istilah praktika ya, boleh-boleh saja lah, intinya pedoman praktikum atau petunjuk praktikum. Jadi secara tertulis kalau dalam pedoman angka kreditnya tertulisnya petunjuk praktikum, ada model dan lain sebagainya. Ini per produk ini poinnya 5 untuk per semester. Jadi kalau misalnya batas kepatutannya ada 2 produk per tahun, berarti kita bisa dapatkan poin 10 ini sebutnya dari bahan ajar lain selain buku ajar. Kalau buku ajar poinnya 20 untuk satu buku. Batas kepatutannya satu buku per tahun. Jadi ya kalau ada yang sangat produktif sekali ya diatur lah penerbitannya per tahun. Atau kadang-kadang ada reviewer yang mungkin agak memahami ya boleh akumulatif. Misalnya saya 2 tahun belum menulis buku, maka tahun ini saya boleh menerbitkan 2 misalnya. Ada juga yang memberikan toleransi seperti itu ya. Berikutnya adalah terkait dengan buku yang lain. Nah, ini ada buku referensi, buku monograf, ini masuk ke bidang penelitian gitu ya. Bidang B begitu. Kalau yang tadi pengajaran bidang A ya. Baik, sekalian, nah ini terkait dengan definisi yang ada di pedoman angka kredit 2019. Kemarin sudah kita bahas ya sebagian besar ini. Saya mengulas kembali ya. Tertulis di sini buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Ini definisi buku ajar yang untuk kesepakatan kita bersama. Mungkin banyak definisi, tapi ini yang kita pakai. Lalu diktat. Nah, ini ya adalah bahan ajar. Jadi bahan ajar di sini bisa diktat, bisa modul gitu ya, yang sesuai dengan pedoman angka kredit. Jadi kalau diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah
yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut mengikuti kaidah umum untuk tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Jadi hanya mahasiswa saja berarti ya. Lalu untuk modul adalah bagian dari bahan ajar. Ya kalau diktat itu katakanlah bahan ajar lengkapnya begitu ya, maka modul itu adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Ini penjelasan tentang diktat dan juga modul. Sementara petunjuk praktikum atau praktika gitu ya, pedoman praktika ini adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara. Nah, berarti isinya harus menyangkut ini ya, meliputi ini. Pertama tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan yang terkait dengan praktikum. Nah, pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen. Nah, ini kalau ini memang biasanya tidak ada yang menulis sendirian untuk praktikum ya, biasanya kelompok di sini. Jadi kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Kalau tambahan ada model ya, ini silakan kalau ada yang berminat sekalian, alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah. Baik, ini kesepakatan Bapak sekalian ya, definisi kalau ditanya apa itu bahan ajar, ini bisa diktat, bisa modul begitu ya. Lalu kalau buku ajar adalah buku pegangan untuk satu mata kuliah. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum. Demikian Bapak sekalian ya. Lalu kalau ini terkait dengan output penelitian juga ada namanya hak kekayaan intelektual. Itu ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang sudah dipatenkan atau sudah diimplementasikan, ada yang mungkin belum diimplementasikan. Poin terendahnya untuk paten sederhana ini 20. Cukup tinggi Bapak sekalian ya, sama dengan tadi ya buku ajar. Jadi satu paten sederhana nilainya itu sama dengan tadi poin untuk ini maaf ya, buku ajar. Silakan Bapak sekalian, mana yang lebih mudah begitu ya. Kalau saya dua-duanya kalau bisa kita buat Pak ya. Buku ajar kita buat atau monograf sama juga nih 20 poinnya. Rencana ya saya dengan teman-teman sedang mau menerbitkan tahun ini. Termasuk paten juga kita buat juga. Paten untuk mungkin kawan-kawan dari teknik saya pikir tidak terlalu sulit gitu ya. Nanti membuat paten untuk bukti output kinerja dari penelitian kita. Baik paten maupun paten sederhana. Kalau paten itu perlindungannya sampai 20 tahun, sementara kalau untuk paten sederhana hanya 10 tahun saja. Baik, terus sekalian sebelum saya masuk ke anatomi buku ajar yang menjadi topik utama kita pada siang hari ini, saya akan memulainya dengan pembahasan yang ada dalam Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2012. Di sana di bagian keempat ada penjelasan terkait dengan standar proses pembelajaran. Kenapa saya sampaikan di awal pertemuan kita ini kan akan menjadi rujukan kita terkait dengan anatomi atau struktur buku ajar yang akan kita buat. Ya, kita mengikuti pedoman ini. Ini ada standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Jadi ini akan kita rujuk untuk selanjutnya Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Pertama di pasal 12 disebutkan perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester dalam kurung RPS atau istilah lain. Jadi di sini muncul di pasal 12 ayat pertama istilah RPS. Nah, ini yang sebagian besar istilah ini kita pakai ya, rencana pembelajaran semester. Lalu di ayat berikutnya dijelaskan RPS atau istilah lain, kemarin ada istilah lain apa, GRBP atau apa ya Pak ya, ya mungkin yang mirip-mirip lah istilahnya, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama. Nah ini sekalian, materi perkuliahan itu bisa kita susun mandiri sendiri gitu ya, kalau memang mungkin dosennya masih sedikit, jadi satu dosen satu pengampu mata kuliah, atau bisa juga tim teaching, jadi ada kelompok ya, disusun RPS ini bersama dalam kelompok bidang kajian biasanya atau keahlian ya, suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Jadi RPS ditetapkan dan dikembangkan secara mandiri oleh dosen maupun bersama-sama dalam kelompok. Nah, apa itu isi RPS? Nah, kita mengikuti standar proses pembelajaran SNPT sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Pertama, RPS ini di ayat ketiga disebutkan paling sedikit
memuat yang pertama nama program studi. Harus disebutkan program studi kimia misalnya, atau program studi teknik elektro misalnya ya. Lalu nama dan kode mata kuliah. Ini kemarin Pak Parno ya menyebutkan untuk teknik elektro bidang apa elektronika misalnya begitu ya Pak ya. Saya di kimia misalnya mata kuliah kromatografi misalnya, kodenya PAK nomor sekian begitu ya. Semester berapa? Semester 5 misalnya. SKS-nya 2 SKS misalnya. Nama dosen pengampu silakan disebutkan ya dalam RPS. Kalau tim berarti disebutkan 2 atau 3 misalnya. Di tempat saya biasanya paling banyak 2 lah timnya begitu ya. Kemudian disebutkan juga dalam RPS-nya adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Tentang CPL nanti kita juga sebutkan, karena ini akan terus dibawa dalam pembahasan tentang buku ajar ini, agar persepsi kita sama, apa itu CPL. Lalu berikutnya kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Ini juga harus dicantumkan di dalam RPS, kemampuan akhir yang direncanakan. Lalu bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Ada lagi metode pembelajaran. Ini juga harus dituliskan. Lalu waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Ini terkait dengan waktu kegiatan pembelajarannya. Berikutnya pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester periode perkuliahan itu ya. Lalu juga ditambahkan kriteria, indikator, bobot penilaian, dan juga daftar referensi yang digunakan. Ini paling sedikit tuh sekalian ya. Ya kalau ada inovasi tambahan silakanlah gitu ya. Kemudian RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka harus ada revisi memang RPS itu. Misalnya sudah 5 tahun, 10 tahun kok tidak direvisi. Jangan-jangan sudah ketinggalan zaman gitu ya. Ada metode-metode baru yang mungkin yang lebih sesuai terkait dengan objek yang kita akhirnya ada 2 pilihan. Tuhan Yesus. Baik, berikutnya ayat yang kelima disampaikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, mungkin memang kita sekarang ada kendala COVID-19 ya, artinya mungkin memang ada beberapa topik perkuliahan yang memang seharusnya misalnya dengan praktikum sementara belum bisa begitu ya, maka mungkin ini harus ada pengembangan untuk metode pembelajaran ini ya. Berikutnya ini contoh penjelasan ya, pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran. Ini mengikuti Permendikbud nomor 4 tahun 2012 pasal 17. Kalau tadi yang kita bahas ini pasal ke-12. Loncat ke pasal 17 dulu ya. Jadi disebutkan di sini atau kalau di bawah dulu ini ya, ada pasal 15-nya sebelum 17 nih. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester. Istilah SKS ini masuk di Permendikbud. Satu SKS setara dengan 170, maaf ini kok tulisnya 170 tapi kalau katakanlah 160 ya, maaf. Berarti yang tepat 170 sekalian ya. Harusnya 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester setara dengan 2,3 jam, lebih kurang lah, dibulatkan 3 jam. Lalu setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS, minimal 1 SKS. Tidak ada yang dikurang dari itu begitu ya. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Jadi kalau kami di Prodi Kimia biasanya 14 minggu untuk pembelajaran tatap muka ataupun sarang online, maka pekan ke-8 dan 16 itu untuk UTS dan UAS gitu ya. Kemudian di sini penjelasan lebih detail pengertian satu SKS di pasal 17, ada kuliah, responsi ataupun tutorial, tatap mukanya 50 menit per minggu per semester, penugasan terstruktur. Nah, maka ini harus disampaikan sekalian dalam kontrak belajar. Misalnya untuk mata kuliah A kita ada nilai untuk tugas terstruktur misalnya poinnya 10% atau 20% biasanya ya. Jadi di sini ada 60 menit per minggu per semester, lalu ada belajar mandiri, diberikan latihan soal dan sebagainya untuk belajar mandiri begitu ya, membaca artikel, rujukan dan sebagainya, 60 menit per minggu per semester. Lalu untuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, untuk tatap muka ada 100 menit,
per minggu per semester, belajar mandiri 7 menit per minggu per semester. Lalu ini juga ada praktikum ya. Di 170 menit per minggu per semester ini kira-kira 3 jam. Maka ini dibulatkan untuk praktikum ya. Baik itu bengkel, lapangan, penelitian dan sebagainya gitu ya. Di lab begitu. Ini 170 menit per minggu per semester ini untuk mengikuti Permendikbud 4 tahun 2015. Ini yang sedang kita pakai begitu ya. Lalu di sini tahapan penyusunan RPS karena ini bagian dari amanat yang dicantumkan dalam standar proses pembelajaran pasal 12 nomor 44 tahun 2012 ya. Maka dijelaskan lebih detail bagaimana tahapan penyusunan RPS. Pertama, kita memiliki yang disebut dengan CPL. Apa itu CPL? Capaian pembelajaran lulusan. Jadi rumusan kompetensi untuk mendukung terbentuknya profil lulusan diperoleh dalam dokumen kurikulum program studi. Ya, prodi kami di jurusan Kimia Unsur kemarin baru merevisi ya terkait dengan profil lulusan dan sebagainya. Kemudian berikutnya setelah ada CPL baru di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi nanti CPMK ini yang untuk mencapai profil lulusan tadi, begitu ya CPL. Jadi kemampuan, keterampilan atau pengetahuan yang akan dicapai setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu. Jadi kalau CPMK itu khas untuk satu mata kuliah tertentu. Kalau CPL itu untuk program studi tertentu, begitu ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan tertentu disusun oleh dosen bersama kelompok dosen pada bidang keahliannya. Nah, rumusan CPM dapat membuat karakter dan kekhasan program studi atau isu yang menjadi keunggulan. Ini yang perlu kita rumuskan, Mas sekalian. Bagaimana rumusan kompetensi terkait dengan profil lulusan untuk setiap program studi. Lalu ada sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan juga afektif diusahakan lengkap dan utuh. Ada hard skill, ada juga soft skill, ya, merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan mata kuliah di akhir semester. Jadi penjelasannya demikian, Bapak sekalian. Dan untuk kita membahas, misalnya nanti di anatomi buku ajar ada CPL, ada CPMK, ada sub CPMK, kita sudah memahami definisi ini. Terminologinya sudah saya jelaskan di sini ya. Lalu ada proses pembelajaran di sini. Ini bagian dari tadi. Maaf saya kembali sedikit. Standar proses pembelajaran, ya ada RPS, lalu RPS disusun seperti ini. Ada pembelajarannya di sini ada bahan kajian atau materi perkuliahan. Mungkin nanti baru muncul bahan ajar tadi buat sekalian ya. Ada modul, ada diktat dan sebagainya. Lalu ada metode, model strategi, ada pengalaman belajar, tugas yang diberikan, alokasi waktu dan sebagainya. Dan juga yang penting juga ada evaluasi. Kita menyampaikan perkuliahan misalnya tadi 16 minggu, ya, maka 7 kali pertemuan nanti ada penilaian evaluasi berupa ujian tengah semester misalnya, baik terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh prodi ya, atau lebih baik oleh fakultas agar tidak ada overlap gitu ya. Kemudian juga ada UAS setelah 14 kali pertemuan biasanya tatap muka dan selalu TS baru ada UAS. Ada indikator capaiannya, ada teknik penilaiannya, juga bobot penilaian. Ini semuanya mahasiswa mengetahui begitu bahwa mereka akan dinilai, dievaluasi, ada UTS dan UAS, dan persentasenya misalnya saya biasanya kalau untuk tugas terstruktur itu 20%, maka UTS 40% dan UAS 40%. Atau kalau ada praktikum, kadang-kadang kita memberikan poin 30% praktikum, 30% UTS, 30% UAS, ada 10% tugas terstruktur. Biasanya demikian. Kalau beberapa mata kuliah yang SKS praktikum dan mata kuliah itu digabung gitu ya. Lalu di sini keterkaitan CPL, CPMK dan sub CPMK tadi ya. Jadi CPL tadi sudah kita bahas apa itu definisinya ya. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah bersifat umum gitu ya. Lalu CPMK ini bersifat spesifik. Lalu sub CPMK ini bersifat spesifik. Ini yang digambarkan oleh LP3M Unsur ya. Ini terkait dengan kaitan antara CPL, CPMK dan sub CPMK. Lalu, sekalian, sebelum masuk ke bahan ajar, di sini kita diberikan panduan dalam pasal 14 ayat 5 dan ayat 3 terkait dengan proses pembelajaran tadi.
ya masih Permendikbud nomor 4 tahun 2012, saya ulang-ulang lagi ini, bahwa mata kuliah ya, ya setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran. Tentunya lebih banyak supaya lebih variatif ya, agar tidak membosankan tentunya begitu sekalian ya. Agar apa? Mahasiswa tidak jenuh begitu ya. Selama untuk mencapai tadi ya pembelajarannya ada kuliah, responsi dan tutorial. Biasanya kalau untuk yang bidang matematik biasanya ini perlu nih ada responsi tutorial ya. Tidak cukup di kelas kadang-kadang. Lalu ada seminar, lalu ada praktikum ya, studio, bengkel atau praktik lapangan. Kadang-kadang dulu saya ada apa namanya tugas ke lapangan untuk sampling dan sebagainya begitu ya. Nah, terkait dengan metode di sini ya, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih dari satu, bisa diskusi kelompok. Ya. Nah, apalagi daring seperti ini ya, kemarin saya ada mata kuliah kromatografi itu di akhir pertemuan saya minta setiap kelompok itu presentasi dan diskusi. Saya membatasi saya yang bertanya, jadi saya bilang saya penilai gitu. Jadi tidak ada yang bertanya, saya harus bertanya. Jadi mahasiswa presentasi per kelompok dan yang bertanya juga mahasiswa lagi. Sehingga ada proses pembelajaran di antara mereka, ini pengalaman belajar. Dan ini soft skill berarti ya, membuat PowerPoint, lalu mempresentasi metode pembelajaran lain yang lanjut. Baik, itulah Bu sekalian, landasan yang kita pakai buku ajar ya. Nah, ini tahapan pengembangan buku ajar. Jadi mulai dari CPMK, Bu sekalian tentunya sudah menyusun ini. Saya berharap semuanya sudah memegang RPS gitu ya, sehingga bisa mengetahui CPMK dari mata kuliah tersebut apa, lalu sumber bahan ajarnya apa, teks maupun non teks, lalu ada analisis di sini, karakteristik mahasiswa, RPS, pendekatan dan sebagainya, ini untuk tahapan pengembangan buku ajar ya. Lalu ada tujuan untuk apa namanya kegiatan pembelajaran begitu ya. Ada penyusunan naskah, ada piloting, revisi, editing dan naskah akhir. Jadi ini sampai ke naskah akhir itu ternyata banyak proses ya. Editing kemarin sudah kita bahas, ada editing itu ada dua hal ya, substansi dan juga redaksi atau editor isi atau substansi dan juga editor bahasa istilahnya begitu ya. Ada revisi, ini tentu wajar kalau kita menulis lalu ada revisi dan sebagainya. Ini kira-kira tahapan pengembangan buku ajar seperti ini. Nah, kita bahas kembali apa itu tentang buku ajar. Ini tambahan ya, mungkin kalaupun sudah diulas kemarin, ini bahasan ini sebelum masuk ke struktur buku ajar, agar poin kita sama lagi. Ini juga merangkum yang pedoman operasional angka kredit yang tadi ya, tadi saya ulas kembali. Pertama, pedoman operasional PAK Dikti yang dikeluarkan Oktober 2019. Buku ajar merupakan bagian dari bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan. Setiap produk dinilai yang memiliki kredit poin maksimal 20. Jadi maksimal 20 setiap produk. Dan tadi batas kepatutannya satu buku per tahun ya. Pada bidang satu, nah ini jangan lupa, ini termasuk bidang satu yang pendidikan, lalu dengan batas yang diakui atau kepatutan, ini 1 tahun 1 buku. Clear ya sekalian, ini terkait dengan penilaian buku ajar. Lalu terkait dengan Kementerian PAN ini ya, nomor 36 2001, buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ini sudah termasuk ini pakar bidang masing-masing dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan ber-ISBN. Ini tambahan definisi buku ajar menurut Kemenpan. Lalu mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran. Jadi Bapak sekalian memang sebagai dosen, sebagai pengajar tentunya kita diminta untuk senantiasa mengembangkan ya materi substansi pengajaran. Termasuk kemarin saya sudah cerita ya, bagaimana pengayaan bahan ajar dari hasil penelitian dan sebagainya, atau hasil dari alumni yang sudah terjun di dunia industri misalnya. Kemudian buku ajar ini bukan merupakan buku hasil penelitian, jadi dibedakan ya. Di buku ajar ini bukan hasil penelitian atau pemikiran original yang disebut buku monograf atau buku referensi. Ini beda ya.
Kemarin sudah didiskusikan ya dengan Bu Ida dan yang lain kemarin. Bedanya buku monograf dengan buku ajar. Baik, kemarin juga sudah saya sampaikan, ini ringkasannya barangkali, buku ajar merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah dalam 1 semester. Jadi barangkali yang kemarin sudah membahas ini untuk diulas kembali. Disusun oleh pengampu mata kuliah atau tim pengampu atau tim teaching istilahnya. Nah, tim pengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian dan minat studi. Sesuai dengan keahlian dan juga minat studinya. Saya misalnya di jurusan kimia, saya masuk di kelompok bidang kajian kimia analitik. Atau di prodi begitu ya, masuk labnya lab kimia analitik. Nanti saya punya bidang minat khusus terkait dengan bidang kromatografi atau kimia pemisahan biasanya ya, keahlian. Nah, dilengkapi dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ini untuk buku ajar. Lalu ada soal atau latihan, kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium, indeks subjek, dan ini ya lebih lengkap lagi. Nah, buku ajar fokus pada melatih mahasiswa. Maka target kita menulis buku ajar memang untuk mahasiswa, untuk diedarkan, dibaca oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang kita ampu ya. Nah, bahasa akademik namun komunikatif dipahami oleh mahasiswa. Tetap kita nanti akan bahas terkait dengan bahasa akademik ya. Mungkin kalau hari ini tidak sempat, mungkin berarti pertemuan yang akan datang saya akan bahas tentang bahasa akademik dalam penyusunan buku ajar. Tetap komunikatif sehingga mudah dipahami oleh para mahasiswa yang membaca buku kita. Lalu ada penjelasan di sini dalam instrumen akreditasi BAN PT ya 4.0 mendorong integrasi penelitian dan PKM dalam bidang pendidikan. Jadi, sekalian memang penting juga kita tadi ya output dari penelitian dan juga output dari pengabdian itu kemudian juga mensupport bidang pendidikan. Artinya ini bisa memperkaya bahan pengajaran ya. Dapat menjadi satu bab atau subbab bersumber dari foto, dokumen gitu ya, laporan sehingga dapat menjadi bagian dari daftar pustaka. Jadi rujukannya adalah hasil penelitian kita. Silakan atau publikasi yang sudah kita peroleh menjadi salah satu rujukan atau daftar pustaka dari buku ajar tersebut. Tidak apa-apa. Tapi buku ajarnya bukan hasil penelitian, bukan seluruh buku itu hasil penelitian, bukan. Tapi rujukan yang digunakan dalam penulisan buku ajar bisa menggunakan referensi dari publikasi yang pernah kita buat, baik itu penelitian maupun juga pengabdian pada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat dapat menjadi contoh kasus, studi kasus ya, pengayaan kasus atau juga ilustrasi. Sebagai contoh, saya pernah mengisi beberapa waktu mengisi mata kuliah AMDAL, analisis mendapatkan dampak lingkungan ya. Nah, saya waktu itu memberikan studi kasus terkait dengan yang terjadi di daerah kami di Baturaden, ada Gunung Slamet. Waktu itu mau ada rencana pembuatan pembangkit listrik tenaga uap. Proyeknya tentunya bagus ya. Kalau tidak salah konsultannya dari Jerman, tetapi ternyata masyarakat banyak yang keberatan. Karena tiba-tiba air sungai, air sumurnya menjadi keruh katanya. Nah, itu kemudian akhirnya ternyata ditunda proyeknya sampai sekarang ya. Kemudian penulisan buku ajar suatu mata kuliah. Jadi untuk satu mata kuliah maka mendukung dan mengacu pada capaian pembelajaran yang ditentukan dalam peta kurikulum. Kita harus juga menguasai peta kurikulumnya. Kemudian rumusan pernyataan yang menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menempuh mata kuliah. Lalu standar isi untuk program sarjana di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini terkait dengan kemarin kita membahas Merdeka Belajar ya, ini terkait dengan nomor 5, 6, 7 dan sebagainya. Lulusan program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Jadi ini tambahan ya sebagai referensi. Itu maka capaian pemberian mata kuliah atau CPMK dalam buku ajar dinyatakan secara eksplisit. Harus eksplisit disebutkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau istilah lainnya tujuan instruksional umum atau TIU gitu ya. Lalu ada istilah TIK nanti ya. Dalam setiap bab yang ditulis sesuai dengan urutan RPS dinyatakan sub CPMK. Nah, sub CPMK inilah yang menjadi tujuan instruksional khusus. Sub capaian pembelajaran mata kuliah khusus ya CPMK. Lalu urutan materi yang ditulis bab ya mengikuti urutan dalam RPS dan relatif berimbang
jumlah halaman dalam setiap bab. Ini kira-kira saja jumlah bab dalam buku ajar itu, nanti jumlah halaman per bab itu kira-kira ya seimbang. Tidak ada yang terlalu banyak, tapi ada yang terlalu sedikit. Ya. Kita seimbangkan. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran, karena tadi kita membahas di awal ya, ada penjelasan terkait dengan capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang akan dicapai melalui pendidikan secara terstruktur, mencakup bidang ilmu maupun keahlian. Jadi ada internalisasi ilmu pengetahuan, afeksi, dan keterampilan. Tercantum dalam Permendikbud tadi nomor 3 2020, sebelumnya ada Permendristek nomor 44 tahun 2012. Jadi ini pembaruan, ini saya update gitu ya. Jadi sebelumnya kita menggunakan Permendristek nomor 4 tahun 2012, walaupun ya masih kita gunakan istilah-istilahnya begitu ya. Nanti dibahas juga dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2012. Apalagi sekarang kita sedang membahas Merdeka Belajar ya. Kemudian kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Nanti untuk ini ya, ada sikap S1, S2, S3, pengetahuan P1, P2, P3, untuk keterampilan umum ada KU 1, 2, 3, ada KK, keterampilan khusus, KK 1, 2, dan 3, dan seterusnya begitu ya. Lalu CPL, sikap, dan keterampilan umum mengacu Permendikbud gitu ya, yang nomor 3 2020 ini. Sementara CPL, pengetahuan, dan keterampilan khusus dirumuskan asosiasi atau pengelola prodi. Jadi ini yang perlu sekalian memang kita memiliki asosiasi. Misalnya kami di kimia ada asosiasi untuk jurusan kimia atau prodi kimia. Nah, ini langkah-langkah menulis buku ajar. Mungkin kita sudah mulai ke teknis ini Bapak sekalian. Semoga tetap fokus dan semangat begitu walaupun ini sudah siang. Langkah-langkah menulis buku ajar. Kemarin kita sudah membahas tentang prosedur ya. Mungkin ini kita lebih ke praktis dan nanti langsung kita bahas juga strukturnya ya. Anatomi dan struktur buku ajar seperti apa. Langkah pertama, memilih salah satu mata kuliah yang kita ajarkan atau mata kuliah prioritas program studi. Silakan Bu sekalian dari sekarang sudah menentukan mata kuliahnya. Kemudian mata kuliah wajib ataupun mata kuliah yang disebut dengan penciri khas program studi. Ini yang kita pilih ya, mata kuliah wajib atau mata kuliah pokok dosen sesuai SK masing-masing. Nah kita tentunya kan setiap semester begitu mendapatkan untuk penugasan dari fakultas atau ya prodi gitu ya terkait dengan penugasan kita mengajar gitu ya. Jadi kita dapat SK mengajar setiap semester gitu ya. Kemudian alasan praktis, peserta mata kuliah wajib, pembaca mahasiswa peserta kuliah lebih banyak. Ini mungkin maksudnya prioritas ya. Jadi yang kira-kira pembacanya tentunya mahasiswa, peserta kuliahnya yang lebih banyak. Kalau misalnya saya punya 2 mata kuliah yang mau saya pilih yang mana? Ajarkan selain mencerminkan keahlian juga sejalan dengan minat studi. Bisa kita lihat di rekam jejak dosen. Mungkin dulu studi S1-nya, S2-nya atau bahkan S3-nya bidang apa, ya itu yang kita ambil gitu ya. Ya bidang saya dari S1, S2, S3 kimia begitu ya. Bahkan sejak SMA saya mengambil SMA kejuruan kimia. Mencermati materi kurikulum program studi terkait capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah tersebut atau CPMK tadi sudah kita bahas ya, definisi CPMK sudah jelas. Capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu semua mata kuliah memiliki peluang yang sama untuk menjadi buku ajar. Nah, tadi ya, peluangnya sama. Saya bisa milih mata kuliah A atau B tergantung kesiapan dosen menulis sebagai buku ajar. Walaupun tadi prioritasnya yang lebih banyak pesertanya atau yang termasuk mata kuliah wajib ya, tetapi peluangnya tetap sama gitu ya, tergantung kesiapan kita menulis buku ajar tersebut. Baik, berikutnya langkah setelah kita buka di RPS. Berikutnya buatlah kerangka buku urutan materi sesuai dengan RPS atau outline ya. Outline-nya kita buat, kerangkanya, strukturnya. Lalu dapat dibuat dalam satu bab ya, sama dengan satu pertemuan sehingga mengisi sub CPMK lebih mudah. Tapi ini tidak harus sekalian. Boleh jadi satu bab ini bisa untuk 2 pertemuan atau bisa jadi satu kali pertemuan bisa ada 2 sub CPMK yang harus kita ambil begitu ya. Sehingga kalau bukunya ini berarti 2 bab. Tidak harus ya, ini terserah kita saja. Lalu dapat dimulai dengan langkah praktis. Misalnya apa? Nah, PowerPoint yang kita miliki, ada handout atau materi lain yang sudah kita punya dalam Word sebagai material mentah awal.
tidak memulai dari nol. Bapak sekalian sudah punya pengalaman mengajar, tentunya sudah punya gambaran outline buku ajar yang mau dibuat seperti apa bisa dilihat dari bahan-bahan yang kita miliki ini, baik PowerPoint, handout ataupun materi lain. Mulailah dengan mengembangkan ide, gagasan, narasi. Sebenarnya kita mengajar di kelas namun dalam bentuk tulisan. Mudah sebetulnya ya, kita mengajar seperti apa, ada 14 kali pertemuan misalnya dalam satu semester, bisa jadi 14 bab begitu ya. Lalu dapat dikembangkan pada masalah unik, menarik, dan penting dieksplorasi lebih lanjut. Mungkin juga perlu kasus-kasus yang baru, nah ini mungkin sekarang ada COVID-19 begitu ya. Kalau di bidang marketing sekarang lagi ramai digitalisasi marketing dan sebagainya gitu ya. Ini perlu dikembangkan. Kembangkan kepekaan penulis melihat fenomena baru, ya. Mengacu pada materi pokok yang sudah dimiliki untuk mengembangkan narasi-narasi penting untuk disampaikan. Nah, tadi sudah disampaikan ya, sekalian, jumlah halaman per babnya lebih kurang sama atau seimbang. Dapat ditambahkan dengan tabel. Nah ini, selain narasi atau tulisan atau deskripsi begitu ya, maka penting juga kita menambahkan sebagai variasi, menambahkan tabel, grafik, flowchart, foto, dan sebagainya agar lebih menarik, agar lebih komunikatif. Dapat bersumber dari hasil penelitian atau juga pengabdian dari kita sebagai penulis buku. Berikutnya, ketika membuat tabel, grafik, flowchart, foto, dan sebagainya, jangan lupa ditambahkan uraian sebagai penjelasannya. Jadi jangan sekedar gambar atau tadi ya grafik atau tabel, tapi nggak ada penjelasannya. Tentunya harus ada penjelasan dalam narasinya. Dijelaskan. Maksudnya tabel ini menceritakan apa, gambar ini menceritakan apa. Ya. Kemudian kalau ada glosarium dan indeksium maka ada nilai tambah buat pembaca nanti ya. Ketika ingin mencari, saya ada buku teks misalnya, saya ingin mencari tentang istilah kromatografi, saya cek dalam subjek indeksnya gitu ya. Kemudian ini Bu sekalian, sebenarnya ini topik yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini intinya adalah tentang struktur buku ajar. Masih ada ya 15 menit sebelum kita break. Tadi saya izin ke Pak Samuel kalau untuk 1 jam biar kita rehat sebentar 5 menit mungkin nanti. Saya selesaikan dulu tentang struktur buku ajar. Iya, Pak. Pertama cover. Ya. Bagus sekali, silakan nanti cari layout yang bagus gitu ya untuk cover gitu ya. Nanti di dalamnya ada judul buku. Saya berikan contoh ya. Ada contoh buku ajar seperti apa. Ada judul buku, ada penulis, ada logo universitas, ada ilustrasi, dan juga informasi lain yang dianggap perlu. Kemudian ada identitas buku. Identitas buku tentunya meliputi ada judul, ada penulis, editor bahasa disebutkan dalam identitas buku. Siapa editor bahasanya, siapa editor substansinya atau konten. Disebutkan juga ISBN-nya, jumlah halaman, penerbit, dan informasi lainnya. Ini ada identitas buku ya. Lalu ada prakata. Kenapa buku ini disusun, gitu, alasan penulisan. Kemudian juga struktur naskah, penggunaan naskah, nanti ada penjelasan CPMK, CPU, TIU, dan sebagainya ya. Nanti saya berikan contoh prakata seperti apa. Lalu ya, ini daftar isi. Ya, tentunya kita bisa membuat daftar isi setelah buku ini selesai tentunya begitu ya. Ada daftar tabel, daftar isi, glosarium atau indeks subjek tadi. Bab, nah di sini ya, bab ini bisa kita masukkan dalam sub CPMK atau CP khusus atau TIK, tujuan institusional khusus. Ada sub-subbab, ada latihan soal, ada kisi-kisi jawaban, dan juga daftar pustaka. Lalu ada indeks subjek. Ini kira-kira struktur buku ajar seperti ini tidak rumit ya, Bu sekalian. Sebetulnya ini seperti ini saja struktur buku ajar yang bisa kita buat menjadi rujukan kita bersama. Ini contoh, Bu sekalian, contoh ya. Sengaja saya ambil yang kira-kira di luar bidang kita nih biar agak ini refreshing lah ini. Ini contoh struktur buku ajar bidang sosial ini ya. Ini covernya seperti ini, ya. Ini buku ajar, di atasnya ini yang tadi disebutkan dalam ini ya, cover ini. Ini covernya seperti ini. Lalu ada identitas buku. Nah, ini identitas bukunya. Ini penerbit. Ini gitu ya. Jurusan apa?
fakultas apa gitu ya. Mata kuliah ini ya ada mata kuliah wajib. Nah, disebutkan ini bagi mahasiswa jurusan apa ya, semester berapa, dan tercantum dalam kurikulum tahun berapa yang dijadikan pedoman oleh jurusan ini atau prodi ini ya, yang berbasis disebutkan KKNI. Kemudian dalam struktur kurikulum tersebut mata kuliah pemikiran ini ya, salah satu mata kuliah yang menempati kriteria pengetahuan. Nah, ini dijelaskan begitu ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Tadi sudah dijelaskan ya, keterampilan khusus, kemudian kurikulum KKNI dalam Permensek Dikti nomor tahun 2015 yang kita rujuk tadi tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kriteria pengetahuan dalam kurikulum ini menguasai konsep. Nah, ini ya, dijelaskan di sini kriteria apa, ya, kebijakan dan sebagainya, begitu ya. Lalu capaian pembelajaran umum tadi sudah dijelaskan ya, ada capaian pembelajaran atau istilahnya capaian pembelajaran mata kuliahnya atau TIU-nya istilahnya ya. Jadi mata kuliah ini untuk apa? Memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai titik-titik gitu ya. Silahkan kalau mau dirujuk ini contoh ini. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang apa gitu ya. Jadi mahasiswa tahu, membaca prakatanya saja sudah memahami isi buku ini apa gitu ya. Lalu selanjutnya capaian pembelajaran khusus. Tadi disebutkan di sini ada di bab ya. Jadi ada capaian pembelajaran khusus gitu ya. Disajikan pada awal masing-masing bab. Nah, ini sudah disebutkan apa saja yang capaian pembelajaran khususnya disebutkan dalam prakata ini akan disampaikan atau disajikan pada awal masing-masing bab. Lalu sebagai buku ajar, buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal dan kisi-kisi jawaban untuk mahasiswa belajar mandiri, ya, yang disampaikan pada akhir masing-masing bab. Jadi kalau di awal bab itu capaian pembelajaran khusus, di akhir bab itu disampaikan latihan soal dan juga kisi-kisi jawaban. Lalu ada penjelasan tambahan di sini, buku ajar ini membahas materi ya kira-kira ringkasan lah begitu ya. Masing-masing materi dibagi dalam bab tersendiri. Secara keseluruhan buku ajar ini terdiri 8 bab misalnya. Boleh ya. Kemudian yang akan diberikan pada mahasiswa selama 1 semester per kuliah. Jadi tidak harus 1 bab 1 kali perkuliahan ya, tidak harus ya. Misalnya ya ini untuk 8 bab untuk 16 kali pertemuan misalnya silakan. Lalu dijelaskan di sini karya ini dapat diselesaikan dengan baik dan sebagainya, ucapan terima kasih lah begitu ya. Khususnya di sini kita ada lembaga namanya LP3M. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penyempurnaan Mutu atau LP3M Unsud yang mendukung dan membiayai penerbitan buku ini. Jadi memang ada insentif sekalian kalau di tempat kami untuk buku ajar ini dari LP3M. Kalau insentif untuk penerbitan publikasi ilmiah jurnal ya ataupun monograf itu masuknya nanti di LPPM. Kalau untuk buku ajar karena ini bidang 1 tadi ya, pengajaran masuknya di LP3M. Pembagian tugas sajalah. Demikian ini prakata dari penulis ya. Kemudian ini daftar isi. Tadi sudah dijelaskan setelah prakata ada daftar isi. Apa isinya? Ya tentu kita sudah mafhum semuanya. Isinya adalah ini ya. Merangkum semua yang ada dalam buku ini. Ada halaman judul, prakata, lalu daftar isi sendiri dituliskan, lalu ada daftar tabel dan daftar gambar. Kira-kira cukup seperti ini ya. Daftar tabel dan daftar gambar supaya nanti mahasiswa bisa merujuk. Saya ingin mengetahui tabel sekian halaman berapa atau gambar sekian halaman berapa. Sudah ada di daftar isi dijelaskan tentang daftar tabel dan daftar gambar. Lalu ini isinya. Jadi kira-kira ada 8 bab. Nah, ini setiap bab ada capaian pembelajaran khususnya. Nah, lihat di sini contoh bab ke-6 begitu ya, misalnya pemikiran ini gitu ya. Maka di poin A dituliskan capaian pembelajaran khusus. Ini sesuai dengan tadi ya. Di capaian pembelajaran khusus ini disebutkan pokok bahasan bab ini adalah masih mampu menjelaskan mengenai sebutkan 1, 2, 3, 4 kira-kira begitu. Lalu B terkait dengan isinya ya. Tentu di sini pengertian atau dan sebagainya ya. Dijelaskan dalam poin B. Lalu setelah itu bagian D latihan soal dan E daftar pustaka. Ada latihan soal seperti ini, baik esai maupun pilihan ganda silahkan saja. Ataupun kalau saya kimia ya mungkin latihan soal ya berarti esai begitu ya. Atau isian begitu ya. Mungkin rumus kimia ataupun struktur kimia ataupun misalnya reaksi kimia bisa jadi. Atau perhitungan stoikiometri ya seperti itu ya. Nanti kisi-kisi jawaban dibaca kisi-kisinya. Lalu ada daftar
pustaka. Kira-kira ya mencukupi lah. Ini ada kira-kira 10 misalnya, lebih kurang untuk satu bab. Demikian sekali ini yang terkait dengan struktur buku ajar, gitu ya. Kita sudah sampai ke tiap bab, ada CP khususnya tadi, subbab, latihan soal, kisi-kisi jawab, dan juga daftar pustaka setiap bab. Udah indeks subjek yang apa tadi ya, glosarium. Kira-kira seperti ini, dan ini contoh untuk penyusunan modul praktikum. Tapi sebelumnya sekalian mungkin kalau ada diskusi atau aduh ini hang lagi, dia putar gini ya. Ada kedengaran, Bu? Tidak, kasih suara coba di situ. Saya enggak bisa. Oh, bisa. Ada disebut nama saya. Ya? Tidak bisa. ada penjelasan, ada umpan balik dan daftar. Jadi bedanya apa Pak? Jadi modul ini adalah materi pelajaran yang disusun dan disediakan secara tertulis, dapat menteri dengan mungkin menentukan orang lain ya. Lebih rinci dibandingkan buku ajar. Mungkin ini saja Pak. Oh iya Pak ya. Ya. Ya, makasih. Demikian Pak Parno ya. Ya, terima kasih. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ya, saya silakan, Rombe dari jurusan Teknik Mesin. Ya, di Ya, sini saya sudah sangat gembira karena sudah mengerti apa perbedaan antara modul buku ajar dan bahan ajar ya. Jadi Ya. sebenarnya kami sudah punya kebanyakan sudah punya buku ajar, akan tetapi Ya. kita agak itu untuk mempublish karena kendala masih 75% adalah karya orang lain. Nah, itu kendala kami Pak untuk saat ini. Ini yang saya mau tanya, berapa persen sebenarnya karya orang lain yang wajar untuk dijadikan rujukan seperti itu di dalam tulisan buku ajar ataupun modul. Ya. Baik Pak. Pertama tadi ya bahwa buku ajar ini juga merupakan salah satu produk dari penelitian ya Pak, walaupun tidak 100% betul ya. Kalau yang penelitian itu tadi monograf ya, ini output ya Pak ya. Ini terkait dengan output. Ini adalah salah satu output dari penelitian. Nah, isi dari buku ajar ini tentunya berbeda dengan monograf. Ini makanya tadi ini pembagiannya demikian nih Pak Rombe ya. Jadi kalau buku ajar itu kan masuknya ke bidang satu atau bidang pengajaran. Di bahan pengajaran atau bahan kuliah. Sementara kalau monograf itu adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan. Tentunya kalau monograf itu 100% Pak ya. Berarti hasil pemikiran kita atau hasil penelitian kita. Itu yang monograf. Kalaupun menggunakan merujuk daftar pustaka dari penelitian orang lain tidak ada apa-apa. Tapi ini kan hasil penelitian kita dibuatkan monograf. Nah kalau buku ajar memang bukan hasil penelitian kita Pak. Tidak apa-apa. Bapak menggunakan hasil. Begini Pak, contoh ya, kalau kita menulis review artikel misalnya ya, maaf saya contohnya publikasi ya, kalau research artikel itu adalah hasil penelitian kita buat menjadi sebuah artikel ilmiah. Tapi kalau review artikel, kita menggunakan rujukan dari hasil penelitian orang lain, termasuk mungkin di dalamnya hasil penelitian kita buat menjadi sebuah review artikel. Nah, ini sebagai perbandingan saja Pak, walaupun tidak persis sama. Jadi buku ajar itu, Bapak boleh menggunakan rujukan dari orang lain. Bapak tadi menyebut 75% ya, boleh-boleh saja Pak. Tidak ada apa. Selama itu Bapak citasi. Pak, mungkin saya izin saya share saya punya Boleh Pak? Ya. Contoh itu. Boleh. Silakan Pak. Saya stop punya saya dulu. Silakan. Ya seperti ini Pak. Jadi ada beberapa, tapi ya mungkin masih kesalahan seharusnya mungkin ini adalah buku ajar bukan diktat Pak ya. Iya betul Pak. Ya, nanti anatominya diperbaiki saja Pak ya, ininya strukturnya diperbaiki. Jadi ada matematika, sebenarnya sudah ini semua Pak, cuma memang
itu saya bilang tadi, kembali saya bilang ini adalah masih 75% yang saya edit di beberapa bagian, tapi artinya belum minta izin ke sang yang punya karya seperti itu. Oh iya, begini Pak, mudah saja. Ajak beliau kolaborasi sebagai penulis, begitu. Ajak mereka, iya bisa saja Pak. Ya kita nggak usah sendirian Pak. Untuk awal-awal kita kolaborasi. Itu yang penting ya saya sampaikan. Jadi dalam menulis buku ataupun juga menulis artikel begitu ya. Lebih baik kita untuk langkah awal ini kolaborasi Pak. Bekerja sama dengan penulis lain atau juga dengan peneliti lain kalau untuk riset artikel ya. Nah itu tidak ada salahnya Pak. Betul. Ya. Ya, ini sudah ada 12 bab ya Pak ya. Nah, ini sudah cukup bagus ini. Jadi sudah memang saya sudah pakai selama sudah beberapa ini dari 2000 berapa dulu waktu itu saya. Oh iya buat, betul. 2018. Cuma memang karena masih itu yang saya maksud tadi masih karya orang lain sebagian besar, jadi saya untuk mempublish tidak. Jadi saya gunakan hanya untuk mahasiswa saja. Betul. Ya mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Samuel, mana Pak Samuel ya? Sedang di luar. Tadi mati lampu Pak, di kampus Pak. Oh, mati lampu. Oh ini ya Pak. Ya. Ini Bapak sekalian saya izin break 5 menit ya. Silakan nanti Bapak sekalian menyiapkan diskusi. Nanti kita akan masuk ke topik berikutnya terkait dengan materi berikutnya adalah tadi kita sudah bahas tentang anatomi bahan ajar, poin buku ajar. Nanti kita akan masuk ke poin terkait contoh penyusunan modul praktikum. Sebentar Pak ya, saya izin 5 menit untuk break dulu. Iya Pak. Baik. Silakan. Kalau minum-minum dulu monggo Pak. Minum-minum dulu. Baik Pak, terima kasih Sebentar Pak. Silakan host menggantikan.
Pak Samuel, bisa dilanjut, Pak? Iya. Oh, iya Pak. Ya, Siap. maaf. Bisa. Tadi break. Ya, tadi break sebentar, Pak ya. Ya. Ada lagi ya Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan mungkin tadi ya apa namanya pertanyaan, diskusi ataupun sharing hasil tulisannya sampai saat ini? Kalau ada? Ini Ya, Pak. ini ada. Silakan, Pak, Wida. Oke, Pak, tentang tadi ini rencana pembelajaran semester itu RPS. Ya mungkin kalau kita mau jujur ya, mungkin kita tidak tidak pernah mungkin ini membuat RPS ya. Iya. Paling kita membuat RPS itu kadang kalau sudah mau akreditasi program studi baru kita Iya. menyusun RPS seperti Iya. itu ya. Ya kebut semalam seperti itu. Nah, Iya. ini yang mau saya tanyakan Pak tentang RPS. Jadi karena kami terus terang program studi itu kan saya dari program studi statistika kita baru buka tahun 2017, kebetulan saya yang menyusun borang tersebut, pengusulan pembukaan program studi. Nah, di situ kita dalam membuat borang itu yaitu salah satu itu membuat RPS. Setelah kita googling itu tidak ada format yang baku gitu Pak. Kita googling sana, googling sini gitu. Masing-masing formatnya berbeda-beda begitu. Apakah ada format yang baku gitu ya Pak ya dalam penulisan RPS? Seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Ya. Sebentar ya Bu, saya coba carikan contoh format ya Bu ya. Tadi terkait dengan RPS. Ya. Bentar.
Kalau nah ini yang sedang kami buat ya Bu ya, ini kami sedang membuat profil dan CPL untuk jurusan kimia. Walaupun ini belum sempurna Bu. Contoh ini bukan RPS ya Bu, tapi nanti ini kita sedang membuat ini kemarin profil lulusan dan sebagainya. Nah ini baru kita buat kemarin. Sebentar Bu, untuk RPS saya kemarin sudah menyiapkan sebetulnya. Saya cek dulu dokumen RPS sebentar ya Bu. Lupa saya menyimpannya di mana ini. Pikir di. Ya karena kita googling Pak, nggak ada yang ya. sama gitu. Masih Oh gitu ya Bu ya. Iya. Seharusnya saya punya RPS-nya sebentar. Ini mata kuliah. Sebentar. Oh ini belum ada di sini ya. Bentar Bu. Ada Bu sebentar. Ada saya menyimpan di file di sini. Desktop ada tidak ya? RPS sebentar. Bukan di sini berarti. Oh di folder kampus sebentar Bu. Nah ini. Saya carikan dulu ya Bu. RPS. Nah saya ingat ada Bu. Ini contohnya Bu ya. Itu kami menyusun RPS kromatografi. Nah kira-kira nampak nggak Bu? Ya, Pak. Nampak ya Bu ya? Nampak Pak. Maaf. Ini tahun 2017 Bu, barangkali mungkin ada format yang baru ya, tidak apa-apa Bu. Ini contoh saja, kadang-kadang ada perbedaan juga di antara prodi atau di antara fakultas ya, tapi ini yang kami buat Bu. Rancangan pembelajaran kromatografi, ini pada mata kuliahnya, ini penyusunnya, kami tim teaching, tapi ini memang sebetulnya tim di lab kami, di lab timnya analitik, jurusan kimia, fakultas MIPA, 2017. Ini kira-kira seperti ini Bu. Tadi ya, lembar identitas dan pengesahan, ada rancangan pembelajarannya seperti ini, judulnya apa, gitu ya, bidang kajian, penyusun utama siapa, anggota tim penyusun, lalu diketahui oleh dulu ketua prodi, Bu ya, diketahui. Ini penyusunnya siapa. Nah, ini kira-kira isinya seperti ini aja Bu, karakteristik mata kuliah, gitu ya. Tadi saya sebutkan ini diambil pada semester berapa. Slide-nya nampak ya Bu, nampak ya ini, Pak Samuel? Ya nampak. Slide ini muncul ya? Ya. Bisa Pak. Nampak ya, baik. Ini kodenya, kode mata kuliahnya ada 2 SKS, ini pengampunya 2 orang. Saya dengan Pak Irmanto, ini kawan saya, pengampu untuk mata kuliah kromatografi ini. Lalu deskripsi singkat mata kuliah. Disebutkanlah mata kuliah ini di program studi gitu ya. Mata kuliah pilihan yang dapat oleh mahasiswa semester 5. Nah, ini jelas. Statusnya mata kuliah pilihan semester 5. Materi dibahas meliputi apa? Ini deskripsi singkat ya. Pengertian atau definisi, teori dan istilah, jenis-jenis dan klasifikasi, dan analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode kromatografi. Ini kira-kira seperti ini deskripsi singkat saja. Tadi saya sudah sampaikan ada tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khususnya begitu ya. Ini kompetensi khusus yang kami waktu itu ini mengikuti program AA Plus sebetulnya. Ini outputnya begini Bu, ini format 2017 seperti ini, outcome pembelajarannya seperti ini. Ini baru kita masuk ke materi pembelajaran. Contoh tadi ya, ada metodenya, ada ceramah, ada diskusi, ada mungkin selain ini juga ada diskusi, ada tugas dan sebagainya, ada ini medianya ya, ada menggunakan LCD, whiteboard dan sebagainya. Ini singkat saja Bu. Dan indikator pembelajarannya tadi sudah disampaikan, kompetensi khusus dan pokok bahasannya, ada waktu tadi sudah disampaikan kira-kira gitu ya. Referensinya apa yang digunakan. Nah, ini ada UTS di pertemuan ke-8 dan ada UAS di pertemuan ke-16. Nah, ada monefnya juga disampaikan di sana di RPS. Nah, saya biasa begini dengan teman-teman. Tugas terstruktur 20%, UTS 40%, UAS 40%, kira-kira seperti ini. Dan ada referensi. Nah, kira-kira yang, nah ini maaf, ini saya sampaikan di sini. Saya menjadikan salah satu buku yang saya tulis, Bu, ini ya, yang tadi ya, mungkin ini bisa masuknya ke buku monograf sebetulnya, tapi ini menjadi bagian referensi yang dijadikan rujukan dalam penyusunan mata kuliah ini. Begitu. Tadi yang disampaikan ya Pak penanya sebelumnya tadi, bahwa boleh saja kita menggunakan referensi kita untuk penyusunan buku lah, gitu, atau maaf bahan ajar ini. Demikian Bu Ida ya, walaupun mungkin nanti ada format lain yang lebih bagus, silahkan lah. Ini kira-kira seperti ini saja, begitu ya.
tidak perlu Pak, terlalu kadang-kadang ya susah. kita bingung. Bagaimana, Bu? Ya, kadang itu yang kadang kita jadinya bingung yang nanti karena kan kita upload, apalagi kita sekarang statistika kan mau akreditasi ya. Jadi kita Iya, Bu. mana sih format yang mau kita ikutin begitu tuh karena setiap Iya, kita iya, booking iya. beda. Yang jelas ini Bu tadi panduannya ya. Jadi RPS itu sesuai dengan Permenristek Dikti tadi. Tadi saya kadang nggak muncul ya. Bentar. Anatomi. Nah ini ya. Nah ini Bu. Isi dari RPS ya meliputi ini saja Bu yang jelas. Nah ini Bu. Nama intinya kan dari Permenristek Dikti ini hanya disebutkan paling sedikit isinya ini. Walaupun mungkin formatnya apa dibuat tabel atau tidak seperti yang kami buat tadi ya Bu. Ini ada nama program studi jelas ada ya Bu ya. Nama dan kode mata kuliah ada, semesternya ada, SKS, nama dosen pengampu disebutkan. Identitas tadi ya Bu. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini apa? Ini yang mungkin perlu ditambahkan nanti. Ini yang sedang kami buat Bu tadi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Tadi yang kami sedang buat ini Bu, tadi maaf, CPL tadi itu, ini yang kami sedang buat di jurusan kimia. Nah ini Bu. Nah ini kami sedang menyusun ini sekarang ini CPL, profil lulusan. Ya, profil lulusan dan CPL untuk jurusan kimia unsur. Ini karena ini PR kami waktu itu sedang mengikuti apa namanya asesor ya. Kita di akreditasi maksud saya. Lalu asesornya menyarankan kita mulai mengupgrade profil lulusannya, mengupdate dan mengupgrade ya. Ini kita baru menyusun Bu sama-sama ini sebetulnya profil lulusan dan juga capaian pembelajaran. Kami kemarin mengundang pakar dari jurusan kimia UGM ya Gajah Mada kemarin mengisi bagaimana kita menyusun profil lulusan dan juga capaian pembelajaran lulusan. Ini yang menjadi rujukan nanti CPL ini. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi CPL ini yang nanti menjadi rujukan kita tadi seperti visi istilah Pak Parno ya menyebutkan. Jadi ini menjadi visi kita nih CPL Bu di sini. Ini yang sedang kita rumuskan sekarang di jurusan kimia ini. Ini menjadi visi setiap mata kuliah ada CPMK nanti merujuk kepada CPL. Jadi poin mana yang akan kita pilih dari mata kuliah ini begitu untuk pemenuhan CPL dari lulusan. Misalnya ya, kalau kami di kromatografi itu tentunya ada misalnya pengayaan materi tentang alat. Nah, nanti mahasiswa selesai mata kuliah kromatografi menguasai tentang alat HPLC misalnya. Kadang-kadang saya ajak ke lab untuk simulasi ataupun mahasiswa melihat bagaimana operasional alat tersebut. Jadi bukan praktikum, tapi saya bawa ke lab. Kadang-kadang saya juga bawa ke industri untuk melihat nanti aplikasi kromatografi di industri seperti apa. Itu yang mungkin kami ingin mendukung untuk CPL dari jurusan kimia begitu. Demikian mungkin Bu Ida ya. Untuk format memang kalau di sini hanya disebutkan isinya saja. Seperti ini ya Bu ya. Ada kriteria, indikator buat juga daftar referensi yang jelas dipakai gitu ya. Atau daftar pustaka yang digunakan ini harus ada. Silakan mungkin diambil rujukan yang paling mudah saja, tetapi isinya paling sedikit sesuai dengan ini. Standar proses belajar di pasal 12 Permendikbud Dikti 44 tahun 2015. Ini rujukannya Bu, ini kesepakatan bersama. Mungkin yang ada berbeda mungkin bentuk tabel tadi atau mungkin juga bentuk halaman pengesahannya misalnya berbeda. Yang penting isinya mencakup ini semua yang di dalam betul. pasal 12. Isinya ini ya? Betul Bu. Pasal 12 ayat ketiga. Ini rujukan pembuatan RPS. Demikian Bu ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ada lagi Bapak sekalian? Kalau tidak ada saya ingin masuk ke topik berikutnya. Pak. Masih ada? Iya Pak, selamat siang. Silakan, selamat siang. Perkenalkan Pak, saya Joko Arianto dari Iya Pak Joko, silakan Pak. Matematika. Iya. Saya mau tanya Pak, mungkin ini kalau luar konteks ya maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak ya. Apa namanya kalau buku-buku yang terjemahan dari bahasa Inggris, saya kasih contoh buku kalkulus Purcell yang biasa dipakai di universitas, itu termasuk buku apa Pak ya? Iya. Ya. Itu masuknya sebagai buku teks Pak Joko.
buku teks ya. Jadi kalau misalnya saya kembali ke kemarin ya, pengenalan. Di sini ada penjelasan yang berbeda, penjelasan perbedaan buku teks dan buku ajar mungkin ya. Ini menurut saya mungkin kalau saya salah ya, saya belum lihat langsung bukunya misalnya. Tapi saya punya buku teks terkait dengan bidang saya, analytical chemistry ya. Maka ini buku teks itu adalah ditulis terutama untuk digunakan oleh dosen. Jadi Pak Joko kan menggunakan buku itu ya sebagai rujukan ya. Buku teks apa tadi yang ditulis oleh profesor dari luar negeri misalnya lalu diterjemahkan, nah ini digunakan oleh dosen sebagai rujukan gitu ya. Iya. Di buku yang menyajikan suatu subjek secara komprehensif dan dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan atau pelengkap proses belajar. Jadi bukan untuk satu mata kuliah tertentu, boleh jadi bisa untuk beberapa mata kuliah. Tapi kalau untuk satu mata kuliah saja berarti itu masuknya ke buku ajar. Tadi yang ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa saja. Begitu Pak, mungkin ya jawaban saya Pak Joko. Ya. Ya, tapi Pak, apakah boleh kita melakukan seperti itu? Misalnya ada sebuah buku bahasa Inggris terus kita buat terjemahannya seperti buku Purcell seperti itu. Oh gitu ya maksudnya ya. Nah itu nanti begini Pak, dalam pedoman angka kredit itu diatur kita menerjemahkan buku boleh Pak. Tapi statusnya itu buku orang lain kita terjemahkan. Bukan kita menulis buku sendiri berarti. Statusnya apa ya? Kalau tidak mengubah isi. Kita tidak mengubah isinya, berarti kita statusnya itu adalah buku terjemahan. Mungkin saya belum mencantumkan ya di sini kalau ada buku terjemahan. Itu mungkin masuknya ke bidang, mungkin ya sebentar saya cek. Kalau mungkin bukan penelitian, mungkin masuknya ke bidang pengajaran berarti ya Pak ya. Jadi kalau kita menerjemahkan, nanti saya cek ulang Pak ini rujukannya, tapi seingat saya kalau menerjemahkan itu termasuk juga poin untuk penilaian angka kredit. Ada poin untuk penerjemahan buku. Boleh Pak, tidak apa-apa. Tetapi statusnya kita sebagai penerjemah di sana, bukan penulis bukunya begitu. Iya, tapi saya lihat di bukunya juga di bawahnya itu ada hak cipta walaupun kita cuman menerjemahkan saja ya Pak. Ada, betul Pak. Boleh. Bahkan harus Pak. Kan menerjemahkan itu bagian dari tadi ya, hak cipta kita begitu ya. Jadi buku itu nanti terjemahannya kita publikasikan tentunya di penerbit tertentu ya. Tentunya setelah izin dari penulis dan penerbit buku aslinya, kita terjemahkan untuk edisi bahasa Indonesia dan kita menjadi penerjemahnya. Saya pikir itu bagus juga Pak. Untuk mengetahui mungkin contoh buku teks ya. Kita menulis kalau belum menggunakan bahasa sendiri begitu, kita menulisnya atau menerjemahkan dulu dari buku teks yang sudah ada dan itu memang laku. Kalau di kimia itu terkenal Pak, Fessenden and Fessenden kalau kimia ya, bidangnya kimia organik seingat saya itu adalah terjemahan dari buku teks dari luar. Dan itu tidak hanya untuk satu mata kuliah, tapi untuk kelompok bidang kajian kimia organik. Nah itu dipakai semua itu. Kalau untuk kimia analitik ada buku yang dari luar itu Underwood misalnya, itu penulis terkenal juga, tapi diterjemahkan. Nah, saya tahu penerjemahnya itu salah satu ya penulis terkenal juga di Indonesia gitu ya. Dan sangat laris Pak bukunya Pak. Itu bisa menjadi salah satu langkah juga untuk kita menulis, tapi bukan menulis dalam artian menulis buku sendiri, tapi menerjemahkan, menyadur mungkin Pak ya gitu. Itu yang ada nilai PAK-nya. Saya di sini tidak saya screenshot, nanti saya cek ulang. Tapi itu insya Allah seingat saya masuknya ke bidang pendidikan atau pengajaran. Demikian Pak Joko ya. Iya. Yang angka kredit tadi yang 20 Pak itu hitungannya sama ya, kalau misalnya ada beberapa penulis, apakah sama dengan jurnal porsinya, pembagian kumnya? Ada porsinya, ada pembagi. Jadi monograf contoh Pak 20% untuk penulis pertama ya sama Pak. 60% ya, seingat saya. Nanti sisanya ya, 40% dibagi penulis kedua dan ketiga misalnya. Begitu Pak? Ya. Oh gitu, iya. Iya. Jadi ini poin maksimal itu 20. Angka kredit paling tinggi untuk satu produk atau satu buku. Kalau penulisnya lebih dari satu ya tentunya ada pembagian. Biasanya 60% penulis pertama, 40% penulis dua dan selanjutnya begitu. Demikian Pak ya. Iya baik. Ya terima kasih Pak. Sama-sama Pak Joko. Baik, Bapak sekalian, mungkin saya bisa lanjut ya. Ini waktunya masih ada 30 menit. Saya sedikit saja ini. Nah, ini Bu Ida tadi ya, saya juga mengambil di contoh Bu. Saya juga bagaimana ya manual atau penyusunan praktikum, saya ini mengambil contoh dari yang dibuat oleh
jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Brawijaya. Saya cari yang ini di Surabaya ya, di Malang ya. Brawijaya ini Malang. Salah satu perguruan tinggi yang juga termasuk kalau klaster penelitiannya sudah klaster mandiri dan termasuk kemarin itu 3 besar peraih dana hibah penelitian seingat saya. Ini contoh, saya mengambil contoh, makanya saya sampaikan di sini manual prosedur penyusunan dan review modul praktikum. Bagaimana kita membuat modul praktikum dalam prosedur ini disampaikan. Barangkali ini bisa menjadi salah satu rujukan. Dan saya sengaja cari yang teknik di sini ya, teknologi hasil pertanian. Contoh penyusunan modul praktikum. Jadi tujuan manual prosedur ini adalah memberikan panduan penyusunan modul praktikum bagi ketua laboratorium dan dosen pengampu praktikum. Nah ini, jadi arahan buku ini atau manual prosedur adalah untuk kepala lab ya, ketua atau kepala lab yang menjadi penanggung jawab praktikum di laboratorium masing-masing dan juga dosen pengampu praktikum. Jadi kan strukturnya demikian ya. Ada kepala lab atau ketua lab yang mendapat SK dari fakultas misalnya atau dari rektor misalnya. Lalu nanti di dalam lab itu ada dosen-dosen menjadi bagian dari lab itu. Dosen pengampu praktikum. Nah, ruang lingkupnya nanti di sini dibahas juga terkait dengan penyusunan modul praktikum, baik juga evaluasi atau review modul praktikum. Jadi tidak hanya membuat Bapak sekalian, tapi juga kita mengevaluasi. Ya, mereview modul praktikum tersebut tentunya sama seperti kurikulum begitu ya, atau tadi RPS ya. Mungkin perlu kita revisi, perlu kita tinjau, kita evaluasi gitu ya. Lalu ada pengesahan modul praktikum. Jadi ini lengkap ya. Ada penyusunannya, ada evaluasinya, dan juga ada pengesahannya. Nah, siapa pihak yang terkait? Ada ketua prodi, ini yang bertanggung jawab untuk mengesahkan modul setelah dievaluasi. Kemudian juga ada ketua laboratorium atau kepala lab yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan review modul praktikum. Kemudian juga ada dosen pengampu yang bertanggung jawab menyusun modul praktikum sesuai mata kuliah praktikum yang diasuh. Jadi ini tugas kita semua sekalian ya. Sebagai dosen pengampu praktikum, kita bertanggung jawab menyusun modul praktikum. Nanti akan dievaluasi dan direview oleh ketua laboratorium atau kepala lab. Dan nanti ketua prodi yang bertanggung jawab mengesahkan modul praktikum tersebut setelah dievaluasi oleh kepala atau ketua laboratorium. Demikian ya hierarkinya. Jadi dosen yang membuat, ketua laboratorium yang mengevaluasi dan mereview modulnya, dan disahkan oleh ketua prodi. Jelas ya, ini bagaimana hierarki dalam pihak-pihak terkait yang menyusun modul praktikum atau bahan praktika ya. Pakai biaya operasional juga sesuai. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian 200. prosedur penyusunan modul praktikum. Kira-kira seperti ini untuk saya sampaikan saya praktikum yang di laboratorium dulu saja. Yang biasa memang kita lakukan. Pertama, tim dosen pengampu mata kuliah praktikum menyusun modul praktikum ya sesuai dengan panduan penyusunan modul yang ditetapkan oleh jurusan. Tentunya jurusan sudah punya pedoman ini adalah jurusan. Lalu penyusun draft modul praktikum oleh tim pengampu mata kuliah. Nah, jadi pengampu mata kuliah atau dosen pengampu praktikum yang bertanggung jawab menyusun modul praktikum ini menyusun draft sebagai berikut. Pertama, penetapan tata tertib praktikum. Kemarin sudah saya sampaikan ya, ini penting nih, tata tertib di laboratorium itu seperti apa? Ini harus ada di modul praktikum. Lalu, deskripsi mata kuliah praktikum. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi harus mendukung ya CPMK-nya begitu ya. Lalu, penetapan kompetensi yang harus dicapai dari mata kuliah praktikum. Kompetensi tersebut dijabarkan dalam mata acara praktikum sesuai dengan silabus mata kuliah praktikum. Jadi kalau PMK ini dijabarkan. Ya. Lalu penyusunan mata acara praktikum untuk praktikum di laboratorium yang meliputi. Nah, ini baru ke mata acara praktikum. Kalau tadi ada tata tertib, deskripsinya, lalu kompetensinya, nah baru isinya. Isi dari mata acara praktikum. Bisa beberapa mata acara tentunya. Bisa ada 5 atau 3 atau 4 begitu ya, diserahkan ke dosen pengampu. Sesuai dengan ini
kompetensi yang ingin dicapai. Kalau saya misalnya kimia analitik dasar, ada untuk trimetri misalnya, ada grafimetri, ataupun metode yang lain misalnya ya. Ada setiap acara mata praktikum mempunyai kompetensi yang harus dicapai yang dijabarkan dalam tujuan instruksional umum TIU dan juga tujuan instruksional khusus atau TIK. TIU dan TIK. Ya. Lalu terlalu banyak ya teori, tapi perlu disampaikan. Misalnya kalau saya kemarin mencontohkan, maaf ya, untuk penentuan titrasi argentometri. Nah, di sana ada teorinya metode Moore, metode Fayet, metode Volhard, dan sebagainya. Ya. Tujuan praktikumnya apa? Misalnya untuk penentuan kadar zat tertentu, begitu ya, dalam sampel tertentu, misalnya seperti itu. Bahan dan alat yang diperlukan apa? Kalau untuk praktikum kami di kimia analitik, misalnya titrimetri yang menggunakan buret, misalnya ya, labu Erlenmeyer, neraca analitik, misalnya begitu, beker glass, pipet dan sebagainya ya, labu ukur dan sebagainya. Lalu prosedur kerja. Nah ini, jadi prosedur itu adalah bagian dari modul praktikum begitu ya. Jadi sekarang kita membuat prosedur. Prosedur itu adalah isi saja, isi dari mata acara praktikum gitu ya. Tentu jadi bisa merujuk tadi ya, mungkin pertanyaan dari Pak Joko tadi itu ya, bahwa kita bisa menggunakan literatur dari buku-buku asing. Bagus sekali sebetulnya kita menggunakan rujukan ya untuk mata acara praktikum yang menggunakan referensi ya dari jurnal ataupun dari buku-buku teks ini. Dan ini biasanya memang khusus ya buku-buku tertentu saja yang ada prosedur kerja untuk analisis kimia, misalnya kalau di kami ya di prodi kimia. Ada namanya dulu kami membuat modul untuk praktikum ini menggunakan rujukannya buku Vogel, salah satu buku apa istilahnya ya, buku rujukan yang hampir semua kimiawan itu biasanya punya buku itu. Baik, berikutnya ada setelah membuat atau menyusun draft modul praktikum, ada dosen pengampu mata kuliah menyusun draft lembar kerja praktikum. Jadi bukan hanya modul praktikum, tapi juga ada lembar kerja praktikum. Apa isinya? Nah ini maaf, ini agak kecil tulisannya. Jadi menyusun lembar kerja praktikum itu isinya ada pre-lab, sebelum lab gitu ya, lembar untuk diagram alir prosedur kerja atau flowchart, lebih lengkap, lebih baik ini, lembar pengamatan dan perhitungan atau analisis data, lembar pembahasan yang dipandu dengan pertanyaan. Jadi ini isi dari lembar kerja praktikum yang nanti harus diisi oleh mahasiswa. Ya, ketika mereka mengikuti satu mata acara praktikum, maka ada lembar kerja praktikum misalnya untuk data titrasi ya kita masukkan di situ pengamatan dan perhitungannya. Titrasi 3 kali misalnya, volume awal, volume akhir berapa, nanti dihitung berapa kadar analisis misalnya garam begitu ya. Nah, ini contoh singkatnya seperti itu sekalian. Dan ada lembar pembahasan yang dipandu dengan pertanyaan. Ini untuk feedback mahasiswa dan mahasiswa bisa memahami isi dari modul ini. Lalu berikutnya, dosen pengampu praktikum menyusun draft rubrik untuk menilai aktivitas praktikan di laboratorium. Nah, ini lebih lengkap lagi gitu ya. Ada butir aktivitas terkait dengan kepatuhan, apakah menggunakan jas lab atau tidak, gitu ya. Menggunakan sepatu atau tidak. Salah satu itu ya, tata tertib di lab. Tidak makan dan minum di lab biasanya begitu ya. Kemudian kemampuan psikometrik sesuai dengan kompetensi. Tadi saya contohkan yang paling mudah untuk titrimetri atau titrasi itu mahasiswa harus bisa menyusun ya buret dengan statif dan lalu titrasi menggunakan labu Erlenmeyer. Nah, ini psikomotorik dilihat bagaimana kompetensinya. Lalu berikutnya di sini ada tambahan bagaimana setelah membuat rubrik penilaian aktivitas ini juga dosen pengampu mata kuliah menyampaikan draft modul praktikum, saya singkat MP ya, lembar kerja praktikum atau LKP dan juga rubrik penilaian aktivitas praktikan RPAP disingkat kepada ketua laboratorium yang membawahi mata kuliah praktikum untuk nanti dievaluasi ya. Tadi urutannya demikian Bapak sekalian. Jadi dosen pengampu ini yang menyusun modul lengkap tadi ya. Ada modul juga lembar kerjanya. Lalu disampaikan kepada ketua lab untuk dievaluasi dan direview. Nanti memimpin rapat untuk evaluasi modul di lab. Kemudian terakhir diserahkan dari ketua lab diserahkan ke ketua program studi untuk mengesahkan modul yang sudah dievaluasi. Ini kira-kira seperti itu tahapannya. Draft MP, LKP, RPAP didistribusikan oleh administrasi ke semua dosen, gitu ya.
ketua lab dan dosen anggota lab mengevaluasi, mereview dan sebagainya. Untuk praktikum dasar, evaluasi atau review oleh dosen dengan nilai yang sesuai. Ya. Lalu review atau evaluasi draft modul praktikum, kemudian lembar kerja praktikum atau LKP, dan rubrik penilaian aktivitas praktikan dilakukan dengan parameter berikut. Ini contoh ya, reviewnya yang direview apa saja? Sesuai kompetensi dengan kompetensi program studi. Betul. Tadi ya, kira-kira CPL-nya apa begitu? Makanya yang sedang kita buat ini ya. Lalu CPMK dari praktikum ini apa? Sesuai atau tidak? Begitu ya, untuk mendukung CPL. Ketercapaian kompetensi oleh mata kuliah praktikum tadi, tercapai atau tidak CPMK-nya? Misalnya mata acara praktikum yang dibuat oleh tim tadi itu mendukung atau tidak ke kompetensi yang ingin dicapai. Lalu kecukupan tata tertib praktikum, lalu kesesuaian deskripsi mata kuliah praktikum dengan silabus dan kompetensi yang akan dicapai, dicek atau dievaluasi. Lalu kesesuaian muatan mata kuliah praktikum dengan bobot SKS, misalnya biasanya praktikum 1 SKS ya biasanya, ada 3 jam misalnya. Mungkin ada juga ada yang lebih bisa jadi ya. Jadi dicek kesesuaian mata kuliah praktikumnya dengan bobot SKS-nya. Lalu juga kesesuaian tujuan instruksional umum TIU dan juga TIK ya. Setiap mata acara praktikum dengan prosedur kerja atau pembahasan mata acara praktikum LKP dan RPAP. Lalu dicek juga kecukupan bobot nilai dalam RPAP. Jadi tidak sembarangan begitu ya, dosen itu menentukan nilai, tapi juga harus dievaluasi di tingkat lab dan juga disahkan oleh program studi ya, atau prodi. Lalu dicek juga kesesuaian RPAP dan juga LKP ini dengan muatan ya, acara praktikum dan kompetensi yang harus dijalankan. Terakhir, hasil pengecekan tersebut ditulis dalam penuturan rapat evaluasi modul praktikum dan disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum. Borang ini ada begitu ya. Itu kira-kira Bapak sekalian untuk bagaimana membuat langkah-langkah ya, membuat atau menyusun modul praktikum begitu ya. Jadi bagan alirnya saya kira saya sudah share ya di Google Classroom, silakan kalau mau dilihat, mulai begitu ya. Penyusunan modul, kira-kira ini kira-kira saja SOP-nya ya dibuatlah 14 hari, draft modulnya selesai, lalu 1 minggu ditambah untuk draft LKP, tambah lagi 2 minggu untuk draft RPAP, sehingga dalam 2 minggu tambah 2 minggu tambah 1, kira-kira 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengah misalnya selesai draftnya. Kemudian setelah itu disampaikan kepada ketua laboratorium. Nah, nanti diberi waktulah ketua laboratorium untuk kemudian mengevaluasi gitu ya, dan nanti didistribusikan ke semua dosen anggota laboratorium. Nanti berikutnya adalah 1 minggu kemudian ketua dan anggota laboratorium mengevaluasi draft MP, LKP dan RPAP. Lebih kurang 1 minggu. Jadi total udah 1 bulan setengah ini ya. Berikutnya ketua dan anggota laboratorium, dosen pengampu melakukan rapat evaluasi. Ini 1 minggu. Kira-kira 2 bulan berarti ini sampai didapatkan hasil evaluasi dan revisi di sini. Revisi dari modul praktikum tadi LKP dan RPAP. Nanti ketua prodi atau ketua jurusan gitu ya. Ketua prodi di sini yang nanti akan memverifikasi dan disahkan oleh ketua jurusan. Ini kalau berbeda ya. Tapi di tempat kami ketua prodi dan ketua jurusan ini sama orangnya ya. Nah, baru ada 1 prodi begitu ya. Jadi merangkap ketua prodi, mengerangkap ketua jurusan, nanti mengesahkan draft modul praktikum, LKP, dan RPAP. Menjadi modul praktikum, LKP, dan RPAP. Berikutnya administrasi jurusan mengarsipkan dan mendistribusikan modul praktikum, LKP, dan RPAP ini untuk disebarkan ke siapa yang harus menerima begitu ya. Kalau zaman dulu ya mahasiswa setiap mau praktikum ya harus memiliki modul praktikum ini. Biasanya kalau dulu ya, ini jurusan atau prodi memang memperbanyak mencetak lalu didistribusikan pada mahasiswa. Kadang-kadang dulu ya, zaman dulu belum ada UKT. Kita harus beli atau bayar. Tapi sekarang itu sudah termasuk UKT sehingga mahasiswa gratis. Ini bagian alir penyusunan modul praktikum. Berikutnya adalah di sini lebar review modul praktikum. Tadi yang saya sampaikan bagaimana kita mereview modul praktikum. Di sini reviewnya seperti ini. Nama mata kuliah praktikumnya apa, tanggal review, laboratoriumnya apa. Lalu di sini dinilai kesesuaian kompetensi, tercapaian kompetensi, gitu ya, dan disahkan oleh ketua laboratorium. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan anatomi dan struktur
bahan ajar dan bahan praktika atau modul praktikum. Sampai sini mungkin kalau ada masukan atau ada diskusi, kalau misalnya masih cukup waktu saya masuk ke sini Pak Samuel. Tapi kalau misalnya cukup, saya tunda ini untuk pertemuan selanjutnya, anti plagiarisme dalam penyusunan buku ajar. Tadi ada pertanyaan bagus tadi ya dari Pak Joko ya, kalau tidak salah Pak Joko Haryanto tadi yang bertanya terkait dengan berapa persen gitu ya bahan itu kemudian bisa digunakan. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana kira-kira etika pada masuk sharing. Seperti tadi bagus sekali Pak sharingnya. Demikian Pak Samuel. Iya Pak. Ini waktu masih ada 18 menit lagi. Oh, iya.